video saya menjadi bahan inspirasi buat teman-teman dan juga teman-teman muslim tentunya, dan juga buat menjadi bahan renungan buat teman-teman muslim semuanya. Oke. Kali ini pembahasan saya mengenai saya katanya channel sebelah non muslim katanya saya itu diberikan kuliah singkat oleh Bambang Nursena. Ya. Maaf. Beliau pun nggak ada yang namanya paham apa namanya tentang saya, apa yang saya lakukan atau kenal saya, tidak ya. Dan juga mau berkesan kayak jadi mereka itu kiblatnya ke Bambang Nursena, jadi karena mungkin dia nggak paham, jadi Nindre dikasih kuliah singkat nih dari ceramah-ceramahnya Bambang Nursena. Ya. Kenapa? Udah nggak mampu otaknya. Ya, untuk Kabar Baik Channel udah nggak mampu otaknya. Jadi apa yang saya katakan semuanya video-video sebelumnya, ya, sampai akhirnya masalah ketuhanan Yesus, ya, dia bilang katanya memberikan kuliah singkat tentang ketuhanan Yesus. Mereka mengklaim bahwa kalau Yesus itu Tuhan itu karena Yesus itu orang yang tidak berdosa. Benar ya? Orang yang tidak berdosa. Tapi kita dengarkan kata-kata Yesus itu sendiri. Ya. Kita dengarkan kata-kata Yesus itu sendiri. Ya. Pada saat ahli-ahli Taurat meminta Yesus untuk mengadili perempuan zina. Ingat, untuk mengadili perempuan zina. Sebentar, saya buka ayatnya ya. Biar biar semuanya paham dan biar semuanya tahu dan biar semuanya ngerti apa yang dikatakan sama Yesus itu sendiri. Ya. Di sini mengatakan ya bahwa sebentar saya buka ayatnya dulu, saya lagi cari ayatnya. Jadi biar paham, dan ini di Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Di Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Itu dikisahkan. Itu datang seorang ahli Taurat. Ini kita kasih ambil gambarannya aja ya. Yang sedang mereka tuh ada di dalam bait Allah untuk menguji Yesus itu tentang ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat itu sendiri ya. Jadi ahli Taurat ini ingin menguji. Terus dia bawa seorang perempuan yang kedapatan telah berbuat zina dan berkata kepada Yesus, "Ya Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Tauratnya memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Yesus ya dengan jari tunjuknya menuliskan sesuatu ke tanah sebagai sikap acuh bahwa nggak peduli apa yang dikatakan ahli-ahli Taurat, kayak bodo amat lu mau ngomong apa, ibarat Yesus kayak gitu ya. Terus ahli Taurat itu mendesak bahwa untuk dikasih tauin bagaimana nih, apa tindakan Yesus ya kan. Terus bahwa ahli-ahli Taurat itu meminta Yesus itu untuk memberikan hukuman kepada wanita pezina ini. Akhirnya Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat itu,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sekali lagi ya, sekali lagi kita pahamin. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus nggak berdosa. Yesus itu orang suci. Yesus itu orang yang sangat tidak berdosa. Tapi Yesus memiliki pikiran. Tapi Yesus merasa dia tidak besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dia merasa dirinya berdosa. Dia merasa dirinya berdosa. Makanya dia tidak melempari batu ke perempuan itu. Ya. Terus ditungguin lama Yesus. Pada saat Yesus mengatakan kayak gitu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa yang Yesus tulis di tanah? Dia bukan kayak gini, kayak acuh, kayak iseng aja, gambar-gambar di tanah iseng, gitu kan? Kayak apa namanya? Kayak bodoh amat lalu mau ngomong apa, ditungguin lama Yesus. Dan lalu Yesus bangkit. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Hah? Dan perempuan pezina itu menjawab, tidak ada Tuhan. Nggak taunya para ahli Taurat meninggalkan Yesus dan tidak seorang pun yang mereka menghukum di antara mereka menghukum perempuan itu. Dan Yesus kan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ternyata Yesus sendiri sama dengan ahli-ahli Taurat itu, tak mau menghukum perempuan pezina itu. Padahal sebelumnya Yesus menyatakan, bagi siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempar batu perempuan itu. Kenapa Yesus nggak mau melempari perempuan itu? Kasihan. Kalau dia kasihan, namanya dia melanggar hukum Musa, hukum Taurat. Ya, nggak taat sama hukum Taurat. Atau karena merasa Yesus itu ada dosa. Yesus itu adalah orang yang sangat konsisten, jujur dan taat kepada hukum Taurat. Ya, sangat konsisten, jujur dan taat kepada hukum Taurat. Maka nggak ada jawaban lain. Nggak ada jawaban lain. Yesus tidak menghukum perempuan itu, melainkan karena Yesus juga manusia. Seperti ahli-ahli Taurat yang tidak terlepas dari pernah melakukan dosa. Yesus orang yang sangat konsisten. Yesus orang yang sangat jujur. Logisnya, jika memang benar Yesus orang yang tidak mempunyai dosa, maka semestinya ia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu seperti apa yang ia sampaikan kepada ahli-ahli Taurat. Ya, bilang enggak, maka Yesus orang yang licik. Kalau enggak dilemparin, kalau dia merasa dirinya suci, kalau dia Tuhan. Munafik, enggak taat sama Allah, hukum Taurat. Ya. Dari kisah-kisah itu, ya, nggak mungkin untuk menyatakan bahwa Yesus dalam doktrin kekristenan lahir sebagai korban penebusan, karena Yesus juga ternyata secara tidak langsung dalam Injil karangan Yohanes menyatakan dirinya juga
manusia yang berdosa. Dalam doktrin penebusan dosa, manusia yang dapat dijadikan sebagai korban penebusan dosa, yaitu manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kita kasih contoh. Jika Yesus adalah Tuhan, seharusnya dia mudah untuk mengusir roh jahat di dalam tubuh manusia. Kenapa Yesus mengusir roh jahat itu ke dalam babi-babi, ya, yang akhirnya babi-babi itu mati lemas, masuk ke jurang? Itu namanya Yesus tidak peduli dengan babi-babi itu, padahal Yesus yang menciptakannya. Salah apa babi-babi itu? Salah apa? Tinggal pergi. Kalau Yesus memang dirinya Tuhan, pergi. Dengan mudahnya Yesus mengusir roh jahat, ya, pergi. Bukan ke babi-babi itu, bukan. Salah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang memang harus kita telaah. Apalagi sekarang banyak sekali terang-terangan, ya kan, bahkan viral tentang campaign ketuhanan Yesus di TikTok, di snack video, macam-macam, banyak sekali. Itu kita mesti hati-hati untuk menyikapinya. Ya. Waalaikumsalam semuanya. Maaf nggak bisa satu-satu saya ini. Kita harus menyikapinya. Saya bicara mengenai ketuhanan Yesus karena saya merasa Yesus itu saya harus bela karena dia adalah rasul kita juga. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW meneruskan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam, meneruskan ajaran-ajaran Musa, meneruskan ajaran-ajaran Ibrahim, meneruskan ajaran-ajaran Ishak, meneruskan semuanya diteruskan. Bahkan di Nehemia 8 ayat 6. Ya. Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Itu cara berdoa orang Islam, bukan orang Kristen. Ya. Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyebut dengan amin, amin. Dari Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Dan semua orang menyebut dengan amin, 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 mengangkat tangan, Allahu Akbar, ya. Kemudian mereka berlutut sujud menyembah kepada Tuhannya dengan muka sampai ke tanah. Siapa yang melakukan kalau bukan Islam? Itu ada di Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Itu di Perjanjian Lama Alkitab. Saya bukan ngarang, saya bukan takiyah. Baca, buka Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Ya. Buka ya Nehemia 8 ayat 6. Ya. Reaksilah video saya. Ya kan? Terus kalau lu Kristen kenapa emang? Gua nggak ngomongin Kristen, persetan. Nah, gua ngomongin tentang gua. Ya, katanya dikasih kuliah singkat dengan Bambang Nursena. Itu apa namanya? Istilahnya junjungan lu. Banyak sekali, ya. Mereka itu tidak jujur dalam yang terjadi, yang ada di Bible itu sendiri.
Dan dia selalu mengatakan, Andre, tuh lihat di Yohanes 8 ayat 58. Apa itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku telah ada. Ego, Emi. Aku ada. Bukan aku telah ada, aku ada. Begitu juga kita sebelum semuanya Allah sudah tahu kita akan ada. Ya. Begitu juga di Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 5 ya. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Matius 5 ayat 24. Yesus berkata, aku diutus ya bagi domba-domba yang hilang, hanya untuk bangsa Israel. Oke? Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan seperti apa yang dilakukan Yesus, Nabi Elisa, Nabi Musa, semuanya, semua nabi memiliki mukjizat. Begitu juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan beliau meneruskan risalah apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Al-Quran menyempurnakan atau melengkapi dari kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Maka itu langsung dilengkapi oleh Al-Quran. Ya. Jadi dilihat. Jangan ngomong ke sana sini. Kalau debat sama mereka, ya, ayat apapun yang mendukung mereka pakai. Yang tidak mendukung nggak ngerti Andre maksudnya. Jadi pada saat misalkan Matius 15 ayat 24, enggak usah Matius 19 ayat 24 ya. Nehemia 8 ayat 6 sampai dengan 7. Katanya, ini saya pernah debat nih sama orang Kristen nih. Saya tanya dengan ini contohnya. Katanya gini. Itu adalah budaya Yahudi, Andre. Katanya mereka ya. Oh, budaya Yahudi ya. Oke. Kalau baptis budaya apa ya? Oh, enggak, itu memang Kristen. Oh. Jadi pada saat Yesus dibaptis sudah ada Kristen. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis sudah ada Kristen. Tapi itu budaya Yahudi. Oke kalau gitu. Natal budaya apa? Natal budaya apa? Budaya Eropa. Kenapa lu ngikutin budaya Eropa? Kalau lu ngomongin masalah budaya, yang jelas yang ada di Bible, jalanin. Ini bukan masalah perihal budaya, tapi ini memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan oleh Sang Pencipta, ini diajarkan oleh Sang Kholik, ini diajarkan oleh Ilahi. Apapun itu hanya Allah. Tidak ada ya nabi berubah jadi Tuhan. Lu tuh nggak ngerti, Re. Lu tuh nggak paham sama garis-garis apa yang ada di dari panjangnya ya sampai di mana tuh ada yang namanya tentang ulangan berapa itu ya, 8 apa tentang munculnya nabi sudah digariskan atau sudah dinubuatkan nabi. Ini kita bilang ini adalah dinubuatkan untuk Rasulullah. Oh bukan, itu Yesus. Akan datang seorang nabi. Aku akan berikan akan datang seorang nabi segala macam.
Kalau gitu ya Yesus. Yesus yang datang, betul. Betul, sangat betul, sangat betul. Terus kalau begitu, secara nggak langsung kalian sendiri yang mematahkan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau nu buat nabi itu buat Yesus. Nggak bisa dong, nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Jangan nabi juga, Tuhan juga, Rasul juga, jangan. Ya, jangan dong, ayo dong. Cerdaslah sedikit.